kita memasuki inti acara, yaitu penampilan drama teater Wana Marta yang berjudul Balada Sumarah karya Tentrem Lestari yang akan diperankan oleh Herlis Intan Saputri dan disutradarai oleh Rizky Nabila Safitri. Dimohon untuk peserta menyaksikan dengan seksama. Selamat menyaksikan. Siang itu, matahari membara di atas kepala. Di sebuah sidang pengadilan terhadap seorang perempuan yang tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti derap capek, seperti dilucuti hingga tinggal seluruh atribut pakaian, bahkan kulit-kulitku. Perempuan itu bernama Sumarah, TKW asal Indonesia, dingin dan penuh wajahnya, dan meluncurlah bait-bait kata itu. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah, usia 36 tahun. Menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi saya, Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Kalian para saksi, jangan mendiakiku dulu. Kalian semua tidak ada yang tahu. Menjadi seorang TKW di luar negeri, menjadi seorang budak, buruh dan babu adalah pilihan terbaik. Saya berani mengambil keputusan di mana saya harus menjadi manusia di bawah manusia. Saya harus berani untuk melepaskan apa yang saya inginkan. Dewan Hakim yang terhormat, Pak Jaksa, dan seluruh saksi yang hadir di ruang persidangan ini. Kali ini, izinkan saya membuka dan mendongakkan kepala. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya.
Sekalipun saya gugup dengan tatapan mereka serta omongan mereka terhadap saya. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di dalam kelas. Pak Kasirin, guru madrasah saya sendiri yang menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi komunis. Maka dari itu, kalian semua jangan dekat-dekat dengan komunis. Nanti bisa kena ciduk, kena tangkap. Selain itu, seluruh anti-komunis yang ada di Indonesia ini ya sudah dibubarkan, sudah dihancurkan, biar komunis itu tidak lagi berkembang di negara kita. Saya kasih tahu sekali lagi, jangan pernah dekat-dekat dengan yang namanya komunis. Bahaya. Kalian pada tahu nggak? Kalau bapaknya si Sumarah dulu itu kan komunis toh. Iya toh. Oh iya, dulu bapaknya Sumarah itu komunis. Iya, dulu itu bapaknya si Sumarah komunis. Kalian semua jangan ada yang dekat-dekat dengannya. Nanti bisa kena ciduk, kena tangkap. Dia kalian semua. Aku sih nggak mau dekat-dekat dengan dia. Takut aku. Nanti kalau aku kena ciduk, gimana? Bahaya toh. Malah aku yang mau dia nanti. Malah aku yang ikut-ikutan seperti Sumarah. Sungguh takut sekali aku. Makanya yuk, semuanya tak kasih tahu, jangan sampai kalian itu dekat-dekat dengan Sumarah lagi. Sudah tak kasih tahu loh, sudah tak peringatkan juga. Awas kalau sampai dekat-dekat dengannya. Ikuti saja yang tak bilang, biar kalian hidupnya selalu aman tanpa komunis. Kan ngeri toh kalau kalian sudah terjerat dan masuk ke lubangnya seperti Bapak Sumarah itu. Kalau aku sih nggak mau, ngeri banget malah. Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian bicarakan tidak benar. Bapak saya bukan komunis. Bapak saya bukan komunis. Suliman bukan komunis. Suliman yang kalian katakan tadi bukan komunis. Jangan pernah kalian menuduh bahwa Suliman komunis, bahwa bapak saya adalah seorang komunis. Apa yang kalian tuduhkan terhadap saya? Apa yang kalian tuduhkan terhadap bapak saya? Tidak benar. Suliman bukan komunis. Benar kata Simbo. Seharusnya bapak itu gak usah nulis kelapa, gak usah lah jadi kusir andong.
Gak usahlah nyetor gula ke Denwalsro. Lihat, lihat sekarang akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Denwalsro diciduk juga oleh tentara. Ayah saya yang tidak mengerti apa-apa ikut-ikutan diciduk juga oleh tentara. Hanya menyetor gula, hanya menjadi kusir andong, tetapi dituduh sebagai seorang komunis. Pak Hakim, Pak Jaksa, jika memang saya bersalah, lantas apa iya? Saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Selalu dikucilkan dan terjebak di negeri sendiri. Selalu dirampas hak-hak kami, Pak Hakim, Pak Jaksa. Saya pikir kalian yang ada di sini tidak akan pernah mengerti bagaimana yang saya rasakan. Kalian hanya tahu bahwa saya hanya anak seorang komunis. Walaupun saya tertuduh seperti itu, tapi saya tidak hanya diam. Setelah itu, saya memilih untuk bekerja bersama Juragan Beras. Juragan Beras itu bernama Bujurwati. Dari bekerja bersama Juragan Beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Orangnya tinggi, tampan dan wangi. Dia bernama Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Saya memiliki mimpi untuk menikah dengan Mas Edi, jadi keluarga bahagia, memiliki seorang buah hati. Dan saya memiliki mimpi bahwa saya akan hidup selamanya dengannya. Maut yang memisahkan kita. Mas Edi mencintai saya, dan saya juga sangat mencintai dia. Saya yakin banyak orang di luar sana yang iri dengan saya. Lagi tampan, wangi dan putih, apalagi seorang tentara. Dia mencintai saya, dan saya juga mencintai dia. Cinta kita pasti sangat bahagia, abadi selamanya.
terjebak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa merusak hubungan saya dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Mas Edi tidak mau menikah dengan saya. Mas Edi memilih pergi dan meninggalkan saya. Karena Mas Edi tahu bahwa saya adalah seorang komunis. Karena haram jadah hukumnya jika seorang tentara menikah dengan orang seperti saya. Anak seorang komunis seperti saya. Mimpi-mimpi saya sudah hancur begitu saja. Mimpi saya yang tadinya ingin menikah dengan Mas Edi sudah hancur begitu saja. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Mas Edi pergi tanpa alasan, tanpa berpamitan dengan saya. Begitu malang nasib saya. Cinta saya telah pergi meninggalkan saya. Sudah pergi entah kemana. Mimpi-mimpi saya hancur begitu saja. Mimpi-mimpi saya telah hancur berantakan setelah Mas Edi mengetahui sejarah keluarga saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayang-bayang Bapak tidak lagi menguntit hidup saya. Rasanya saya tidak lagi ingin memikirkan tentang Sulaiman, tentang komunis, dan hal apapun yang berkaitan dengan itu semua. Tetapi saya tidak bisa berlarut-larut dengan hal itu. Saya harus berani bergerak. Saya harus berani dari luar zona ini. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, DPTK, dan kantor imigrasi yang begitu panjang dan rumit sekali. Begitu sulit dan panjang, dan saya harus melengkapi itu semua. Tapi saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya bangga akan hal itu. Akhirnya, saya, Sumarah, menjadi seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Pak Jaksa dan para saksi yang hadir di ruangan persidangan ini. Saya pikir setelah saya menjadi seorang TKW, saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah.
Tetapi tidak Pak Hakim, Pak Jaksa. Tetapi tidak. Sumarah tetap saja kandas di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya. Saya disiksa, gaji setahun saya hilang, dan saya Pak Hakim, Pak Jaksa, saya diperkosa, saya diperkosa. Tapi saya harus berani berdiri untuk mendongakkan kepala dan meludahi orang-orang yang telah merendahkan saya. Saya harus berani membalas ini semua. Dan untuk kemudian saya ambil pisau. Saya ambil pisau ini untuk kemudian saya henuskan ke jantung hatinya Pak Hakim, Pak Jaksa. Tapi setelah kejadian itu, saya, perempuan berusia 36 tahun, seorang TKW, seorang pembunuh dan pesakitan asal Indonesia, saya harus berani mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan. Saya harus berani menembus itu semua. Saya harus berani bertanggung jawab. Nama saya Sumarah Pak Hakim, Pak Jaksa. Dan saya siap mati Pak Hakim, Pak Jaksa. Saya siap mati.